Pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis mulai dipertandingkan pada PON Papua pada Selasa pagi. Pembukaan ditandai dengan aksi pemukulan kok oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman serta Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano. Pertandingan bulu tangkis PON Papua dilangsungkan di Gor Waringin, Kota Jayapura. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman berharap ajang bulu tangkis pada PON kali ini melahirkan generasi Gracia Polii dan Apriani Rahayu baru. Bulu tangkis bagi Indonesia merupakan andalan di pentas dunia, sehingga bibit-bibit muda diharapkan muncul dari PON sehingga bisa melahirkan prestasi bagi Indonesia. Ya, untuk mengetahui jalannya pertandingan cabang olahraga bulu tangkis, kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Thomas dan juru kamera Jeff Anderson langsung dari Jayapura. Ya, Rama, bisa Anda jelaskan di hari pertama pertandingan cabang olahraga bulu tangkis hari ini seperti apa? Ya, Rolando dan juga pemirsa, baru saja cabang olahraga bulu tangkis per hari ini, tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sudah mulai dipertandingkan untuk kategori bergu putra dan putri, di mana memang diketahui bahwa cabang olahraga bulu tangkis pada Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua kali ini mempertandingkan dua kategori, yakni bergu dan juga perorangan. Untuk hari ini, tanggal 5 hingga tanggal 9 nanti akan dipertandingkan yakni kategori bergu putra dan putri yang tadi sudah mulai digelar pertandingan antara beberapa provinsi. Salah satunya adalah pertandingan untuk grup A, yakni antara Jawa Barat kontra Papua, di mana memang tadi Jawa Barat cukup perkasa di hadapan kontingen Papua. Dari 5 pertandingan atau 5 kelas pertandingan, baik itu kategori putra antara Jawa Barat kontra Papua, yakni tunggal putra dan juga ganda putra, Jawa Barat berhasil menumpaskan Papua dalam 5 kelas langsung. Lalu di grup B tadi dipertandingkan antara Jawa Tengah kontra Papua Barat, di mana memang Jawa Tengah juga masih perkasa di hadapan Papua Barat dalam 5 kelas tadi, baik itu tunggal putra dan juga ganda putra. Jawa Tengah berhasil menumbangkan Papua Barat dalam 5 kategori langsung. Lalu tadi ada juga pertandingan di grup P bergu putri yang mempertemukan antara DKI Jakarta kontra Bengkulu, di mana memang DKI Jakarta tadi unggul 2-1 dari tunggal putri andalan mereka yang juga merupakan andalan Indonesia yang saat ini memiliki ranking 3 terbesar di tunggal putri Indonesia di urutan dunia atau BWF, yakni Rusli Hartawan yang tadi bisa menaklukkan 3 set dengan mudah kontingen dari Bengkulu, atlet bulu tangkis dari Bengkulu, yakni Rahmatul Fuada. Di mana memang pertandingan kali ini Rolando memang digelar yakni bergu putra dan putri, dan tadi sudah jeda pada set pertama atau pertandingan pertama dan dilanjutkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur yang saat ini memang tengah berlangsung, yakni antara 4 grup, yakni grup C, D, dan juga RS. Perlu diketahui bahwa Rolando untuk kategori bergu putra dan putri ini nantinya dibagi menjadi 8 grup. Setiap juara grup berhak lolos atas semifinal yang nanti akan digelar pada tanggal 8 dan juga pada tanggal 9 Oktober 2021. Pada gelaran PON kali ini juga Rolando perlu diketahui bahwa memang tidak disertakan pemain pelatnas dari kelas senior, karena memang saat ini pelatnas timnas bulu tangkis Indonesia tengah baru saja menjalankan pertandingan di Sudirman Cup yang memang akhirnya pada PON kali ini diharapkan bisa muncul bibit-bibit muda, karena memang
Kendati pun masih ada beberapa nama-nama langganan pelatnas seperti Rusli Hartawan, namun memang diharapkan bisa muncul bibit-bibit muda untuk nanti bisa masuk ke pelatnas dan bisa menjadi andalan Indonesia di pentas dunia. Untuk lebih lengkap berkaitan dengan bagaimana gelaran cabang olahraga bulu tangkis, berikut kita simak pernyataan dari Mimi Irawan, Technical Delegate Cabur Bulu Tangkis PON Papua 20. Kalau penonton itu datang, dia tunjukkan kartu vaksinnya, dia masuk. Kalau dia belum, divaksin. Kalau dia mau perlu antigen, disiapkan juga tuh tadi antigen. Tapi tetap 25%. Tadi dari BNPB ya. Tadi udah bawa ke saya 400 masker. Dan nanti mulai besok pagi akan saya tayangkan di Videotron mengingatkan cara pakai masker bagaimana, segala macam lah. Kita hanya himbauan saja untuk prokes kesehatan, tetap itu berjalan. Ya, Rolando dan juga pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis memang menjadi andalan atau tumpuan Indonesia di pentas dunia, maka itu memang bagaimana penerapan dan juga pemantauan bibit-bibit dari sini juga diperhatikan betul oleh pengurus besar bulu tangkis Indonesia PBSI yang memang memantau bagaimana nantinya jalannya pertandingan hingga akhir PON Papua, karena dari sinilah muncul bibit-bibit muda seperti nama-nama sebelumnya adalah Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu, dan seperti misalnya juga di tunggal putra andalan kita saat ini Antoni Sinisuka Ginting. Sementara kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik Rama, lalu selanjutnya ada berapa total medali emas yang diperebutkan dalam cabur bulu tangkis ini di PON ke-20 Papua? Ya, Rolando dan juga pemirsa, melihat kategori yang dipertandingkan adalah kategori beregu dan juga perorangan. Nantinya ada 7 medali emas yang diperebutkan oleh 20 provinsi yang bertanding di cabang olahraga bulu tangkis, di mana dari 7 tersebut 2 adalah untuk beregu putra dan putri, lalu 5 sisanya adalah perorangan untuk tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan juga ganda campuran. Dari 7 ini nanti untuk peringkat ketiga atau mereka yang masuk semifinal, maksud kami dipastikan akan mendapatkan medali secara keseluruhan. Kendati pun memang mereka nanti akan kalah di babak semifinal, lalu akan memperebutkan peringkat ketiga atau medali perunggu. Maka bagi yang memang akan memperebutkan medali perunggu tersebut, baik itu posisi 3 dan 4, akan mendapatkan medali perunggu, karena dalam bulu tangkis sistemnya adalah yakni juara bersama untuk perebutan juara 3 dan 4 atau perebutan medali perunggu. Dan hal ini memang juga menjadi poin penting bagi penonton juga, seperti misalnya untuk aspek protokol kesehatan, karena bulu tangkis juga merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia, melihat bagaimana prestasi yang sudah disumbangkan oleh atlet-atlet legenda, baik juga atlet yang saat ini tengah bertanding dan membela timnas Indonesia di pentas dunia. Maka protokol kesehatan bagi penonton mengingat animo yang cukup tinggi juga, seperti yang terlihat di belakang saya ini, bagaimana gemuruh penonton yang juga sudah mulai mengantri sejak tadi pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, atau 1 jam menjelang dibukanya laga bulu tangkis ini. Maka protokol seperti misalnya wajib jaga jarak dan juga sudah diberi tanda silang di setiap kursi tribun. Lalu ada juga pembagian masker di luar, serta bagaimana bagi penonton yang hendak masuk juga dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan juga penggunaan masker terus digaungkan dan digencarkan, baik itu melalui petugas yang berjaga di tribun dan juga petugas yang menggaungkan suara melalui pengeras suara, agar bagaimana jaga jarak bisa diterapkan dengan baik, dan juga bagaimana penerapan penggunaan masker bisa digunakan dengan baik guna meminimalisir adanya penyebaran COVID-19, mengingat ini digelar di gedung atau di dalam lokasi atau di indoor, maka harus benar-benar diperhatikan. Rolando. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Rahmaditya Domas dan juru kamera Jeff Anderson langsung dari Jayapura, Papua.